Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang budiman, puja dan puji syukur hanya kepada Allah Jualla yang pantas kita puja dan kita puji. Berkat rahmat dan kasih sayangnya kita dapat menikmati kehidupan ini. Limpahan selawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Para pendengar, Rasul bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu yang mengikuti hawa nafsunya dari apa yang aku bawa. Para pendengar yang budiman, kita tahu bahwa Rasulullah diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia dan membawa ajaran Islam agar kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang satu, tidak Tuhan selain Allah. Dan apabila kita telah meyakini, insya Allah iman kita akan lebih kuat dan dapat menumbuhkan, melahirkan akhlak-akhlak yang mulia. Tentunya dengan iman yang kuat kita bisa dengan ikhlas hati melaksanakan ibadah-ibadah yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, melaksanakan kebaikan, menjauh dari perbuatan yang tercela. Nah, apabila kita mendulukan hawa nafsu kita, tentu kita tidak akan bisa menjadi orang-orang yang beriman. Karena Rasulullah bersabda, Akmalul mu'minuna imanan ahsanul khuluqan. Orang mukmin yang beriman itu adalah orang mukmin yang baik akhlaknya. Orang yang beriman niscaya ia akan melakukan segala semampu daya untuk beramal ma'ruf nahi munkar, melakukan kebaikan agar menambah kuat imannya kepada Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Orang yang beriman, apapun yang diberikan kepadanya berupa nikmat, ia selalu bersyukur. Dan bila diuji, dia selalu bersabar. Para pendengar yang beriman, sebuah kisah nyata, seorang profesor yang sangat gagah dan pintar. Ia berhasrat untuk menikahi atau mencari pendamping seorang wanita yang sekufu dengannya, cantik, pintar, dan kemudian ia dipertemukan dengan seorang wanita yang sesuai dengan keinginannya. Maka mereka pun menikah. Sang profesor ini berhasrat agar istrinya cepat hamil dan dapat melahirkan buah hati yang bisa meneruskan atau mewarisi segala kepintaran, kegagahan, kecantikan orang tuanya. Dan keinginan itu sangatlah besar.
Di saat ia tahu bahwa istrinya hamil, sang profesional tadi sangatlah bahagia. Ia pun mengundang teman-temannya, mengajak bergembira dan makan bersama. Dan waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Akhirnya istrinya pun melahirkan. Namun tidak disangka-sangka, matanya pun terbelalak melihat anaknya yang baru lahir, yang bayi itu ternyata cacat. Idiot. Betapa remuk, redam hatinya, sedih, sakit, dan bercampur marah. Tentu andaikan hal ini tersebar di masyarakat, terutama pada teman-temannya, koleganya, tentu ia akan sangat malu. Oleh karena itu, karena tanpa adanya iman di dada, nafsu amarahnya tidak terkendali, ia pun mencari sebuah pistol, dan pistol itu ditodongkan kepada anaknya yang cacat tadi. Kemudian dia merasa tidak puas karena istrinya yang melahirkan anaknya yang cacat ini. Ia pun menembak istrinya sehingga dua mayat terbujur bersimbah darah. Saking paniknya, ia pun menembak kepalanya sendiri sehingga ia pun terbujur kaku dengan bersimbah darah. Begitulah kisah yang sangat tragis bila iman di dada kosong, tidak dimiliki oleh seseorang. Apabila datang suatu cobaan dan ujian yang sangat berat, ia akan kehilangan akal sehat dan bisa nekat. Oleh karena itu, W. Hamka mengatakan perlunya kesabaran. Karena sabar adalah merupakan tali kekang daripada pengumbaran akal pikiran yang liar dan binang. Dan kesabaran merupakan tali kekang daripada hawa nafsu yang keji. Serta sabar merupakan tali kekang daripada nafsu angkara murka. Nah, apabila kita punya kesabaran dalam menghadapi segala permasalahan, tentu kita bisa mengendalikan diri kita sehingga kita tidak berbuat nekat seperti yang telah dilakukan seorang profesor tadi. Oleh karena itu, Allah mengajarkan kita untuk selalu sabar. Walau bernakum di syai'in khawfi wal ju'i naqsin min al-amwali wal anfusi was-samara wa basyirus sabirin. Sebenarnya aku uji kalian dengan bermacam-macam cobaan dan ujian berupa ketakutan, kelaparan, kehilangan harta dan jiwa. Maka bila kabar gembira ini pada orang sabar, maka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepadanya kami kembali. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar. Amin.